Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi lo dengan Odiberry. Jadi di kesempatan kali ini aku kedatangan lagi sebuah kartu grafis yang estetik dari brand MSI Gaming X Twin Frozr 7 GeForce GTX 1650 Super ya guys ya. Jadi ini unitnya benar-benar mulus bening ya guys ya. Unit dari MSI. Oke, kita lihat untuk serinya di sini GTX 1650 Super Gaming X unit 2021 dari Sinex Metro Data Indonesia. Dan keistimewaannya seperti ini, dia udah Twin Frozr 7 untuk thermal desainnya. Jadi kipasnya udah 3.0 ya. Kemudian ada blazing performance, ada LED atau seperti lampu estetik dari MSI logonya ya. Mantap guys. Jadi ini unitnya bener-bener masih mulus bening guys. Kita langsung unboxing aja ya. Ini udah aku keluarin untuk box bagian dalamnya. Di sini untuk box bagian luar, nih box bagian dalam. Ini ada spons penutup bagian atasnya. Kemudian ada aksesoris kelengkapannya dalam amplop. Kita intip dulu. Nah, ini seperti quick user guide. Kemudian ada MSI apa ini promosi dari MSI, dan berikut juga seperti buku yang berupa gambar ini, tapi sifatnya adalah manual book ya, lebih informatif dengan gambar seperti itu. Oke, berikutnya ada kartu grafisnya beserta anti static back original dari MSI nya ya. Oke, kita keluarin dulu untuk unitnya. Jadi ini unitnya ukurannya juga sangat bongsor ya. Untuk kipasnya ini auto fan control, jadi dia bakal muter saat menyentuh 60 derajat Celcius dan bakal idle di range plus minus 50 derajat Celcius ya. Unitnya benar-benar masih bening guys, mulus bening guys, seperti itu. Kemudian ini PCI Express 3.0, heatsinknya berwarna chrome, dilengkapi dengan silver pipe ya untuk pendinginannya, mantap. Dan ini di bagian estetiknya ada LED di sini, nanti akan nyala saat kita pasang ke PC. Kemudian dia membutuhkan 6 pin power TDP untuk seri ini karena dia kasta tertinggi dari 1650 Super, yaitu di 100 watt TDP full load. Dan ini di bagian exhaust-nya ya, bagian exhaust pendinginannya, serta untuk displaynya di sini sudah modern ya. Ada, kita buka dulu, tutup portnya masih sangat lengkap ya. Ada 4 buah display ya, yaitu 3 buah display port dan 1 buah HDMI port, dengan platnya juga mulus terkulus-kulus guys, mulus bening, mantap jiwa guys, just. Oke, kita intip di bagian belakang ya. Untuk segel pabrikannya masih utuh, unitnya ini mulus banget guys, mulus terkulus-kulus ya, mulus bening. Untuk serinya sudah saya pastikan sama antara unit dan box, GeForce GTX 1650 Super Gaming X, dan ini pembelian di bulan 9 ya, atau September 2021, garansi 3 tahun, jadi sampai September 2024. Masih sangat panjang guys untuk garansinya guys, dari Sinex Metro Data Indonesia. Oke, kita akan langsung tes aja kartu grafis ini dan kita lihat bagaimanakah performanya. Let's go. Kipas di sini 0 desibel ya, 0 RPM. Tampil jernih, mulus, mengandung power. Si Sinex Metro. DisplayPort dan HDMI sudah tampil dengan baik ya. Nice. Oke, jadi di sini kita lihat suhu terendah di 37 derajat Celcius. Saat ini posisi di 40 derajat. Kipas ini menggunakan teknologi 0 desibel ya. Nice, kita tampilkan penuh parameternya dan kita buka GPU Z. Kemudian untuk MSI Afterburner kita reload ulang. Oke, kita look up spesifikasinya seperti ini ya. MSI GTX 1650 Super Gaming X ya. Jadi ini seri premium dari GTX 1650 Super, terutama dari brand MSI.
arsitektur touring tentunya dengan 6.600 juta transistor ya. Mantap. DirectX support 12_1, dual slot, panjang 24,8 cm, lebar 12,7 cm dan tebal 4,4 cm, dan TDP 100 watt nih. Untuk 1650 Super yang premium itu TUF dan MSI ya, atau ada juga dari Rockstrix. Sugi power supply 300 watt, 6 pin power supply dayanya. Kemudian untuk clock speed sama ya, sesuai, render config sesuai, memori GDDR6 Micron 4GB 128 bit. Encoder udah Gen 7, decodernya Gen 4, jadi untuk editing gamingnya udah kenceng ya. Oke, di sini kita langsung jalanin benchmark aja pakai Firestrike di 1080p. Kalau kita lihat di sini saat ini suhu di 42 derajat Celcius, kipasnya idle di 0% ya, atau 0 RPM. Dan TDP di 6 watt, kecil banget. Idle-nya 6 sampai 19 watt lah ya. Dan kita bisa lihat di layar di situ di 10 watt, 19 watt, maksimal di 20 watt untuk posisi idle. Jadi sangat hemat daya untuk arsitektur touring itu guys. Lanjut, di sini kita start untuk menjalankan benchmark ya. Di 1080p resolution, Firestrike Graphics TS1 start. Oke, di 50an fps ya startnya, mantap, jos. Dan kipas berputar masih di 0 rpm karena suhu masih di bawah 60, yaitu di 56-57 derajat Celcius, dengan dapat average fps 50-an, 55 fps ya, mantap. Clock speed di 1900-an, sudah dapat 1000 frame, TDP di 91 buat TDP, nice. Tembus 60 watt, kipas masih belum 60 derajat ya. 1600 kali performa dari GTX 1050 Ti ya. Dapat 1600 frame guys, kenceng banget, mantap. Dan kipas masih belum muter. Ya ini start mungkin baru muter karena tadi menyentuh 60 derajat Celcius di suhu tertingginya. Lanjut ke grafik test 2. Start dari 50 derajat lagi. Dapat di 1890 clock speednya megahertznya. Dan average di 40 fps, realnya di 60 fps dengan suhu di 62 derajat Celcius ya. Sudah dipastikan di sini kipas sudah mulai muter di 25% RPM. Jadi suhu sudah terjaga nih pasti guys untuk adem ya, karena kipas sudah mulai mendinginkan dari kartu grafisnya. Stay di 64-63 derajat Celcius nih pasti. 65 dengan 90 watt TDP ya. Pendinginannya hanya di 32% RPM dari kipas, jadi itu sangat santuy, senyap pastinya. Dan suhu tertingginya di 65 derajat Celcius, masih sangat adem ya, sangat adem terjaga guys. Kondisi kartu grafisnya juga masih kinyis-kinyis banget. Garansi Sinek Metro Data masih sampai 2024 ya, tadi di bulan Agustus atau bulan September. Mantap. Dan performanya kenceng pasti guys untuk seri GTX 1650 dari gaming kayak gini guys. Suhunya udah turun lagi ke 50 derajat Celcius, jadi kipas sudah kembali lagi ke idle position ya. Firestrike Combine Test ini menggunakan prosesor, jadi kartu grafis akan cenderung untuk santuy ya, idle. Kartu grafis usage di tadi 17% ya bahkan. Oke, di Combine Test ini dia start tadi di 20 fps. Bisa dapat berapakah? 21, 22 guys, kencang banget guys, dapat 22 fps untuk seri GTX 1650 Super ya. Untuk seri Gaming X Twin Frozer ya, mantap. Jadi ini kartu grafis yang benar-benar cantik banget, estetik banget guys. TDP-nya rendah 5 watt sampai 15 watt ya. Full load-nya di 96 watt, dimana di website tadi tertera di 100 watt. Kemudian kipas juga santuy di 33%, full load-nya RPM atau di 1100 sekian, dan saat ini udah balik lagi ke idle. Dan Firestrike score-nya di 10.700-an. Kita compare result online untuk seri GTX 1650 Super, apakah dapat 30% lebih. Kita lihat di sini better than 48% of all result guys, mantap guys. 48 istimewa guys, valid result. Skornya better than 48% of all result dengan average temperatur 61 derajat Celcius. Jadi ini benar-benar istimewa banget untuk kartu grafisnya.
Kemudian secara sensor di sini juga iris daya ya, maksimal di 96 watt aja. Kartu grafisnya ukurannya lumayan bongsor, tapi dia memiliki TDP yang rendah, performanya juga sangat kencang banget, bisa di angka 1920 MHz full load, untuk memori clocknya di 1500 MHz. Jadi untuk kebutuhan kalian untuk menggunakan kerja hari-hari ya, untuk gaming editing dapat, estetiknya juga dapat guys. Garansinya masih panjang pula dari Sinex Metro Data Indonesia. Oke, tesnya kurang lebih sampai di sini. Kita lanjut tes kartu grafis berikutnya. Jangan lupa tinggalkan like, subscribe. See you on the next video. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. White shirt now red, my bloody no sleep.